saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kali ini dengan renungan KRT bertema hidup sebagai manusia baru yang memberitakan kasih-Nya. Saya mengawali renungan ini dengan mengajak kita untuk memperhatikan satu kata, yaitu ikhlas. Pasti kita sudah mengetahuinya apa arti dari kata ikhlas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari ikhlas itu bersih hati, tulus hati. Misalnya, ketika kita menolong atau memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, itu berarti tidak mengharapkan ketenaran atau kita tidak meminta imbalan kembali. Atau contoh lain, misalnya, memaafkan dengan ikhlas itu berarti memiliki ketulusan untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam dan amarah yang mengakibatkan kejahatan, dan ikhlas itu berarti merelakan, hati yang tenang, melepaskan pengampunan. Kali ini renungan KRT terdapat dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Saya berpikir senada juga apa yang disampaikan Paulus, khususnya dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ajakan untuk melepaskan perilaku manusia lama yang penuh dengan kedagingan. Ada percabulan, hawa nafsu, serakah, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Lalu kita hidup dalam manusia lama itu. Kita sulit melepaskan diri dari perilaku itu. Mengapa hal itu terjadi? Jangan-jangan kita tidak ikhlas, kita tidak benar-benar tulus hati mau melakukan bagi Tuhan dan sesama. Mari kita cermati kembali dalam diri kita. Masihkah ada rasa amarah untuk melepaskan pengampunan? Kita masih menyimpan dendam atau amarah bagi saudara, bagi sesama kita. Kalau begitu, mau sampai kapan itu akan dibawa dalam kehidupan kita? Bukankah itu akan membuat kita sulit untuk tidur? Karena terus-menerus kita pikirkan atau kita menghindar untuk bertemu. Kalau kita hayati kembali, bukankah itu juga pertanda kita sulit menjadi manusia baru? Kita masih dikuasai oleh manusia lama kita. Seringkali kita mendengar orang pun berkata, nanti saja mengampuninya, saya belum puas untuk membalasnya. Atau ada ungkapan yang juga sering kita dengar, saya kan manusia, bukan malaikat yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya, memang betul kita bukan malaikat, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Paulus mengingatkan kebangkitan Kristus menjadikan hidup Kristus ada dalam kita. Saat ini dalam Pekan Paskah, kita mengingat makna kehadiran dan kemuliaannya. Ia yang menang atas maut, Ia yang mengalahkan kuasa dosa, dan kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus hidup dan bangkit bagi kita. Menyadari kerapuhan kita sebagai manusia, terkadang kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Kita mudah lalai dan kembali pada manusia lama kita. Pada ayatnya yang ke-9 dan ke-10, orang yang sudah percaya, menurut Paulus, disebut sebagai manusia baru. Istilah baru ini menggunakan kata neos, yaitu baru. Di sini Allah meletakkan landasan kehidupan baru bagi orang percaya, berbeda dengan kehidupan orang sebelum mengenal Kristus. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan bahwa manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui. Paulus menggunakan kata anakaino, berasal dari kata Yunani kainos yang berarti baru dalam kualitas. Berarti manusia baru yang dimaksudkan dalam pembacaan Alkitab saat ini itu berarti harus terus-menerus diperbaharui sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik seperti yang Yesus lakukan. Ia terus-menerus dibaharui. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya
dibaharui untuk lebih baik lagi, menjadi manusia yang berkualitas. Hendaklah kita memiliki sikap ikhlas. Ikhlas untuk apa? Ikhlas untuk meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Sabar terhadap yang lain apabila ada yang menaruh dendam. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita, perbuatlah demikian. Sulit memang, tapi kita harus berupaya. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.